Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Meta for You, kembali lagi di channel YouTube Meta for Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Di video kali ini kita akan membahas tentang blind SQL injection time base ya. Dimana sebelumnya kita telah mempelajari tentang blind SQL injection melalui conditional response-nya maupun error-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta for Sec supaya channel YouTube Meta for Sec ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih tambah banyak lagi subscribernya. Oh ya, di sini saya ingin menginfokan ya bahwa Meta for Sec ini telah bekerja sama dengan Red Limit. Nah, ini bisa teman-teman lihat saja webnya. Red Limit ini membuka jasa ya, seperti web development, penetration testing, dan ada juga cyber security solution untuk perusahaan-perusahaan yang ingin ini ya, mengetahui service atau produk apa yang untuk keamanan web atau sistemnya. Nah, di sini juga ada jasa pentest juga nih. Caranya gimana? Tinggal ke kontak us aja, isi di bagian ini, let's chat. Oke, di sini kita lanjut saja ya ke videonya. Apa sih yang membedakan blind SQL injection time base ini dengan blind SQL injection sebelumnya? Yakni conditional response maupun conditional error-nya. Pada blind SQL injection time base ini, yang menjadi rujukan bukan pada responsnya maupun conditional error-nya ya. Yang menjadi rujukan ialah time delay-nya, delay time-nya ya. Misalkan ya, kita tes dengan script yang berisi dengan payload sleep 10 detik gitu. Nah, kita tes menggunakan Broopsheet, kita bermain di repeaternya. Setelah kita inject dengan script yang berisi payload sleep 10 detik itu, kita send nih. Kita lihat apakah web aplikasi itu merespons dalam waktu 10 detik. Jika web aplikasi itu merespons setelah 10 detik, nah, itu mengindikasikan ya bahwa web aplikasi tersebut rentan terhadap SQL injection time base ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya praktikkan aja ya. Di sini saya sudah login ke akun saya menggunakan lab Portswigger ya. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat cheat sheet dulu ya. Ini dia cheat sheet-nya, kita ke hint. Nah, ini SQL injection cheat sheet. Nah, ini akan kita jadikan ini ya, nanti rujukan untuk payload-payloadnya. Oke, access the lab. Nah, di sini kita menggunakan Broopsheet ya untuk menangkap traffic atau response atau request ya dari web aplikasi ini. Misalkan ke GIF ya. Nah, ini kita send ke repeater, Ctrl R. Nah, yang kita inject ini di bagian ini ya, cookie tracking ID. Oke, kita lihat cheat sheet-nya terlebih dahulu. Sini saya tuliskan saja ya di notepad. Ya, cheat sheet-nya. Di sini kita langsung ke time base ya, time delay, conditional time delay. Nah, ini kita bisa coba satu-satu nih. Kita coba yang PostgreSQL ya. Oke. Nah, ini kita sesuaikan nih condition ini. Misalkan ya, kan kita tes menggunakan logic boolean dulu ya, true or false. Then pgsleep 10, else pgsleep 0. Oke, kita tes. Sini tambahkan petik, spasi. Nah, ini. Jangan lupa untuk di URL encode ya.
bisa menggunakan, ini di blok dulu, Ctrl U. Nah, ini kita send. Nah, di sini responsnya itu tidak sampai 10 detik ya keluar. Berarti payload kita ada yang kurang nih. Nah, kita ubah-ubah lagi. Oke, mungkin saya tangkap request baru dulu ya. Misalkan kita call lagi. Oke, tangkap requestnya. If kita pindahkan ke repeater. Nah, di sini mungkin payloadnya kita ubah-ubah ya. Coba di sini tambahkan strip-strip. Kita masukkan ke sini. Kita encode dengan Ctrl U. Nah, berarti masih ada yang kurang ya payload kita. Coba kita ubah-ubah lagi. Atau di depan kita tambahkan saja ya. Ketik persen 3B. Ini apa artinya? Persen 3B ini artinya URL encode ya. Baru kita masukkan payload kita. Select cache when 1 sama dengan 1. And strip. Nah, ini jangan lupa kita URL encode lagi ya. Ctrl U. Kita send. Nah, di sini masih salah ya payload kita. Coba kita hapus lagi. Kita dari ulang. Mungkin kita encode-nya itu dari select-nya ya. Persen 3B. Masukkan payload-nya. Nah, dari sini aja. Dari select ini. Oke, kita coba Ctrl U. Send. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, responsnya muncul setelah 10 detik ya. Berarti mengindikasikan bahwa web aplikasi ini memang rentan terhadap web SQL injection time base. Berarti payload kita berhasil ya. Ini kita tambahkan tadi persen 3B. Misal ya seperti itu ya. Tik. Nah, ini di encode nih dari select ini sampai end strip. Oke, coba kita tes dengan logic ini ya. Yang salah false. Ya, responsnya apakah kita lihat? Apakah selama 10 detik? Harusnya sih enggak ya. Klik persen 3B, select. Oke, kita encode. Ctrl U. Ini logiknya 1 sama dengan 2 ya. Oke, kita send. Nah, dia responsnya itu tidak sampai 10 detik ya. Berarti payload kita ini benar karena kita memasukkan logik salah dan dia tidak akan ini ya, tidak akan menerima responsnya selama 10 detik. Oke, untuk case ini kita hanya mengubah-ubah di bagian sini saja ya, dalam kurungnya aja. Karena untuk payload ini tuh sudah benar, tinggal kita kondisionalkan saja yang dalam kurungnya ini. Misalkan kita ingin mengetes nih, ada username administrator nggak sih di sini? Nah, ini tinggal kita ganti aja. When username
sama dengan administrator. Nah, di sini kita tambahkan kan. Kita tambahkan nih and from apa? Username administrator ini kan biasanya ada di tabel users ya. Nah, kita coba aja nih, kita tes and from users. Artinya itu kita mengetes apakah ada username administrator pada tabel users. Kita sekalian tes nih, ada tabel users nggak sih pada web aplikasi ini? Kita copy. Oke, ini kita hapus. Kita encode dari select ya. Yang persen 3B-nya nggak usah. Ctrl U, send. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti mengindikasikan ada username yang bernama administrator ya. Oke, di sini kita sudah dapat username-nya. Tinggal kita tes nih password-nya ya. Username-nya administrator. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tes ya, kita cek passwordnya nih. Ya, kita tes passwordnya aja. Setelah itu kita login menggunakan username administrator dan password tersebut. Nanti kita hapus ya. Select case when. Oh, tadi sebenarnya betul-betul username sama dengan administrator. Kita cek nih, ada berapa sih jumlah karakter pada password ini, pada password administrator. Tinggal kita tambahkan and length atau panjang password ya, length dalam kurung, pakai dalam kurung password. Nah, setelah tutup kurung ini kita tes ya, misalkan lebih besar dari 1. Pasti ya, jumlah password itu pasti lebih dari 1 huruf ya. Oke, ini tinggal kita copy aja. Yang tadi kita hapus. Nah, dari select ini kita encode. Ctrl U, send. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti payloadnya sudah benar dan password jumlah karakternya itu lebih dari 1 ya. Coba kita tes dengan 10. Ini tinggal kita tambahkan 0 aja ya. Send. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jumlah karakternya lebih dari 10. Oke, kita ganti dengan 20 coba. 20. Send. Nah, nggak sampai 10. Nggak sampai 10 detik responsnya, berarti nggak lebih dari 20 karakter ya. Coba kita kurangi sedikit-sedikit. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti jumlah passwordnya lebih dari 19 ya, tetapi tidak lebih dari 20. Kesimpulannya jumlah passwordnya ialah 20 karakter. Oke, kita sudah dapat nih jumlah karakter pada password
Tinggal kita tes ya, passwordnya itu apa. Ini tinggal kita ganti aja nih. Lang ini kita ganti and substring ya jadinya. Karena kita ingin menebak passwordnya. Referensinya di mana? Nah, ini tadi kan kita menggunakan yang ini ya, PostgreSQL. Di sini ada contoh substring juga. Kita samakan juga nih dengan PostgreSQL. Nah, formatnya seperti ini nanti nih. Substring. Nah, ini. Substringnya seperti ini ya. Kita samakan saja substring. Password, koma. Nah, ini angka sih. Angka bebas ya. Bisa kita isi berapa, misalkan 1 aja ya. 1, 1. Nah, petik ini opsional, tapi di sini saya nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke, setelah 1 tutup kurung, sama dengan nih, sama dengan A misalkan. Oke, nah sini cukup sampai di sini ya. Biar otomatis kita pakai includer aja ya, supaya kita nggak satu-satu prosesnya. Ini kita hapus aja. Kita encode, Ctrl U. Nah, di sini kita send to intruder ya. Kita lihat. Nah, ini kita clear dulu. Yang mau kita brute force yang mana? Ada 2 ya. Yang pertama yang satu di depan. Kita add. Dan yang kedua yang A ini. Ini adalah passwordnya ya. Add. Itu artinya apa? Nah, dari urutan pertama ini, angkanya atau hurufnya apa nih di password web aplikasi ini? Lalu untuk password urutan angka atau kata yang kedua apa? Nah, seperti itu ya. Seterusnya sampai 20. Nanti kita set payloadnya, ini yang 1 ya. Payload 1, ini payload 2. Oke, nah ini tag tab-nya kita ubah dulu ke cluster bomb supaya bisa brute force 2 sekaligus. Kalau sniper itu dia hanya 1 brute force saja ya, 1 payload saja. Nah, payloadnya 1 itu ini ya. Berarti kita set dengan number ya, urutan 1 sampai tadi karakter passwordnya sudah kita dapatkan 20 karakter. Oke, 1 tuh 20. Stepnya 1 lah. 1. Oke. Payload 2. Yang ini ya, angkanya. Angka bisa kita isi dengan abjad dan huruf ya. Dan angka ya, 0 sampai 9. Ini lengnya kita isi 1 aja. Karena urutannya kan 1-1 ya. Oke. Di resource pool. Nah, di sini kita ini ya. Sini kan max concurrent request-nya 10 ya. Kita bikin baru lagi aja nih. Ya, di sini udah otomatis ya. Kalau kita klik create new resource pool ini, name-nya sudah otomatis. Nah, yang jadi perhatian di sini ialah maksimumnya aja nih. Maksimum request-nya kita isi 1 aja. Oke, kita checklist yang ini ya, yang bawah. Berarti tidak memakai yang ini ya, tidak memakai yang default resource pool ini. Kita pakai yang create new ini, yang baru ini. Maksimum concurrent request-nya 1. Oke, sudah siap. Kita start attack. Kita tunggu hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya, nanti kita urutkan nih seperti yang video sebelumnya. 1 itu angka atau hurufnya berapa gitu, sampai yang ke-20.
Jadi hasilnya itu kita gunakan sebagai password pada username administrator ya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai ya worksheet-nya. Langsung kita tes saja, kita urutkan ya. Oh ya, di sini saya lupa untuk memberitahu bahwa yang kita jadi rujukan itu responsnya kan ya. Nah, di sini teman-teman tinggal klik columns, response receive. Nah, ini diklik-klik aja buat mensortir otomatis. Nah, kita pakai yang responsnya ini yang banyak ya, yang 10 ribuan ini. Oke, yang ini ya. Kita fokus ke respons yang 10 ribuan ini. Nah, tinggal kita urutkan nih dari sini ya. Nomor 1 itu apa? Nah, ini 1 itu 6. 6. Lalu 2 ya. 2 itu mana 2? Nah, ini C ya. 3. E. 4. 5. 5. 5Z. 6. R. 7. N. 8. Ini ya, F. 9. Q. 10. 5. 11. 5. 12. Y. 13. E. 14. I. 15. 5. 16. 9. 17. V. 18. V. 19. 6. 20. S. Kita copy, kita gunakan untuk login ya, ke my account aja. Tadi username-nya administrator kan ya. Oke, administrator, passwordnya kita masukkan, login. Nah, kita berhasil masuk sebagai username administrator ya, sebagai admin nih. Oke, kita udah berhasil nih SQL injection time-based ini. Oke, jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari kerentanan ini ialah pada saat web aplikasi kita tes dengan request yang kita tambahkan dengan payload ini ya, kita lihat nih responsnya nih. Dia responsnya itu setelah jeda waktu setelah sesuai dengan apa yang kita injekkan gitu. Misalkan kita injekkan di sini sleep 10. Kita tunggu nih responsnya nih. Responsnya ini muncul setelah 10 detik apa enggak sih? Jika responsnya ini muncul setelah 10 detik, nah itu salah satu indikasi nih ya. Salah satu indikasi bahwa web aplikasi ini rentan terhadap SQL injection time-based ya. Oke. Video ini hanya dibuat untuk edukasi ya, tidak dibuat untuk tujuan yang ilegal. Teman-teman bisa latihan di web lab seperti ini, Portswigger atau dan lainnya. Atau jika ingin di real webnya bisa tes di ini ya, web aplikasi yang buka bug bounty ya. Atau bisa juga lihat referensi di platform bug bounty seperti HackerOne, Bugcrowd, dan yang lain-lainnya ya. Oke, ini dia payloadnya. Tinggal diganti-ganti conditional ininya saja. Disesuaikan ya. Ingin mencari apa. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.